Salam sejahtera bagi kita semua. Saya hendak menyampaikan autobiografi saya. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Monica Diah Pudiawati, biasa dipanggil Monica. Saya anak perempuan yang lahir pada tanggal 2 April 2004 di Jakarta. Saya adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Keempat kakak saya memiliki profesi sebagai guru dengan bidang yang beragam, mulai dari guru sekolah dasar, guru sejarah Indonesia, hingga guru agama Katolik. Kehidupan dalam keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan ini membentuk karakter dan semangat belajar saya sejak kecil. Perjalanan pendidikan saya dimulai dari Taman Kanak-kanak TKK Boncel yang letaknya tidak jauh dari rumah. Sejak kecil, saya senang menggambar dan bahkan sempat memenangkan lomba menggambar. Momen yang paling berkesan saat di Taman Kanak-kanak adalah saat kami sekelas pergi ke Taman Mekarsari. Pengalaman jalan-jalan bersama teman-teman ini memberikan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Selanjutnya, saya melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Budi Mulia Lourdes Desa Putra. Sekolah yang kebetulan juga tempat ayah dan kakak saya mengajar. Di kelas 1 SD, saya sempat merasa canggung karena harus berkenalan dengan teman-teman baru. Namun, saya berhasil mengatasinya dengan mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti mewarnai dan juga bernyanyi paduan suara. Saya juga sering mengikuti lomba dan berhasil meraih beberapa kemenangan. Memasuki kelas 2 sekolah dasar, saya bertemu banyak teman baru dan mengikuti karya wisata ke Museum Satria Mandala. Pengalaman berwisata bersama teman-teman sekolah semakin mempererat pertemanan kami. Lalu di kelas 3 sekolah dasar, ada tantangan baru, yaitu mulai menggunakan pulpen saat menulis. Awalnya cukup sulit, tetapi berkat latihan saya pun jadi terbiasa. Dan pada tahun itu, saya juga mengikuti jalan-jalan ke Museum Gajah sebagai bagian dari karya wisata sekolah. Naik di kelas 4, suasana pembelajaran mulai terasa berbeda karena ruang kelasnya berada di lantai 2. Kami juga berkesempatan mengikuti kegiatan outbound di Bogor. Tahun berikutnya, saat kelas 5, saya mulai merasa bahwa pelajaran semakin berat. Meski begitu, saya berusaha keras dan nilai saya tetap stabil. Saya juga menikmati karya wisata ke perkebunan dan kebun binatang di Bogor. Meski tempat-tempatnya saya sudah lupa, lalu setelah itu saya mengikuti pembelajaran di kelas 6 SD. Fokus utama saat itu adalah mempersiapkan ujian nasional. Sebelum ujian, kami mengikuti retret di sebuah villa selama 3 hari 2 malam. Kami belajar untuk menjauh dari gadget dan juga lebih banyak berdoa, bermeditasi, dan mempersiapkan mental. Syukurlah hasil ujian nasional saya cukup memuaskan dengan meraih peringkat 3 di sekolah. Setelah lulus dari sekolah dasar, saya melanjutkan pendidikan di SMP Sekolah Budi Mulia Lourdes Desa Putra yang berada di satu kompleks yang sama dengan sekolah dasar saya. Di sini saya merasa lebih nyaman karena lebih banyak teman lama yang masih bersama-sama dengan saya. Selama di sekolah menengah pertama, saya bergabung dalam paduan suara dan juga OSIS. Saya juga mengikuti berbagai karya wisata seperti ke Bandung untuk mengunjungi Museum Geologi dan juga Observatorium di Bosca. Lalu kelas 2 SMP, momen yang paling berkesan adalah saat kami mengikuti kegiatan live-in di Jogja selama seminggu. Selama live-in ini kami tinggal di rumah warga dan menjalani kehidupan di desa. Saya belajar banyak hal seperti membajak sawah, memandikan kerbau, memancing, hingga membuat kerajinan tradisional. Selain itu kami juga mengunjungi berbagai tempat wisata di Yogyakarta. Momen ini membuat saya lebih menghargai kesederhanaan dan kearifan lokal. Pada kelas 3 SMP, kami kembali mengikuti kegiatan retret di villa yang sama seperti saat di sekolah dasar. Retret ini memberikan kesempatan lebih banyak bermeditasi dan juga menenangkan pikiran. Hasil dari usaha belajar saya selama 3 tahun membuahkan hasil dengan peringkat 3 besar di ujian nasional dan ujian sekolah. Lulus dari SMP, saya melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 97 Jakarta.
Berbeda dengan sebelumnya, kali ini saya bersekolah di sekolah negeri. Peralihan ini memberikan saya banyak pengalaman baru. Salah satu kegiatan yang paling berkesan adalah perkemahan satu angkatan. Meskipun sempat terkendala akibat hujan deras sehingga kami tidak bisa tidur di tenda, tapi pengalaman tersebut tetap meninggalkan kenangan manis. Di SMA, saya mengikuti berbagai kegiatan seperti ekskul Japanese Club dan Modern Dance. Saya juga aktif di rohani Katolik dan kembali mengikuti retret. Namun, retret kali ini ternyata berbeda karena kami diperbolehkan menggunakan handphone. Hal ini membuat suasana retret kurang terasa dibandingkan sebelumnya. Dan di kelas 2 SMA, pandemi COVID-19 melanda, sehingga pembelajaran harus dilakukan secara online hingga kelas 3 SMA. Selama sekolah online, saya merasa bosan, tetapi saya mencoba untuk tetap produktif dengan mendaftar berbagai beasiswa. Saya sempat gagal dalam beasiswa BCA dan juga online scholarship competition, tetapi saya tidak menyerah. Akhirnya, saya berhasil mendapatkan beasiswa penuh di Universitas Mercu Buana melalui jalur tes dengan nilai ujian yang cukup tinggi. Saya diterima di jurusan informatika dengan beasiswa 100% untuk 4 tahun. Selama kuliah, saya semakin aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri. Salah satu program yang saya ikuti adalah Bangkit Akademi 2024 dalam program Magang Studi Independen Kampus Merdeka dari Google, Goto, Tokopedia, dan Traveloka. Program ini memberikan saya kesempatan belajar pengembangan aplikasi Android. Di sini saya mempelajari berbagai keterampilan teknis, mulai dari pemrograman berbasis Kotlin hingga pengembangan aplikasi berbasis AI dan juga machine learning. Program tersebut juga melatih saya dalam kegiatan tim, di mana kami mengerjakan proyek akhir secara berkelompok. Kami tidak hanya belajar aspek teknis, tetapi juga manajemen waktu, pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, dan juga pengembangan karir dalam bidang aplikasi. Saat ini, saya terus berupaya mengembangkan diri saya dan memperluas wawasan saya di dunia teknologi. Saya berharap ilmu saya selama di Bangkit Akademi dan di Universitas Mercu Buana dapat berguna di masa depan. Saya bercita-cita menjadi pengembang aplikasi Android yang dapat memberikan solusi nyata bagi masyarakat sekitar. Demikian autobiografi saya. Terima kasih sudah menyaksikan.